Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi wa bikum fid dharain. Allahumma asma' ma sami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus siyami. Bermula ini tentang adab berpuasa. Wa huwa lijamul muttaqin wa riyadul abrari wal muqarrabina. Puasa itu adalah kendalinya atau tali kekang. Kendali tali kekang bagi orang-orang yang bertakwa. Dan latihannya orang-orang yang berbakti kepada Allah dan orang-orang yang muqarrabin, dekat sama Allah. Puasa. La yambagi ay la yaliku antak tasira ala saumi syahri ramadhana fatatrukat tijarata bin nawafili. Fatatrukut tijarata. Tidak layak, la yambagi ay la yaliku, tidak pantas, antak tasiro ala saumi syahri ramadhana, bahwa engkau membatasi ala saumi syahri ramadhana, di atas puasa bulan Ramadan. Fatatrukat tijarata, lalu kamu meninggalkan perniagaan. Ya, meninggalkan perniagaan binawafili, dengan yang sunnah-sunnah, wa kasbid darajatil aliyati, dan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi, fil farodisi, di dalam surga Firdaus. Jangan sampai kita puasa nanti fokus puasa aja, tapi kita tidak meningkatkan puasa kita dengan meningkatkan amalan-amalan sunnah-sunnah, amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita meraih derajat yang tinggi di surga Firdaus. Al-faradisu jam'u firdausin. Lapat faradisu itu jamaknya lapat firdaus. Maka ada sunter paradis. Paradis itu namanya surga firdaus. Jamak. Wahia a'lal jannati. Surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Wa ausatuha, dan yang tengah-tengahnya juga. Ada surga yang tinggi dan ada mengatakan surga yang tengah-tengahnya. Wa qala Ka'bun laisa fil jinani jannatun a'la min jannatil firdausi. Dan berkata Ka'ab, tidak ada di dalam surga-surga itu, yaitu surga yang lebih tinggi daripada surga Firdaus. Fihal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari. Isinya siapa yang akan menghuni surga Firdaus itu adalah diantaranya al amiruna bil ma'ruf, yaitu isinya orang-orang yang memerintahkan bil ma'ruf, ya, mengajak kebaikan, ya, menyuruh kebaikan. Tentunya mengajak, ya, berarti kita sudah menjalankan, ya. Wa nahuna 'anil munkar,
dan orang-orang yang mencegah dari kemunkaran. Kalau amar ma'ruf lebih entengan, tapi kalau nahi munkar lebih beratan. Ya, maka pahalanya lebih gede. Karena apa? Karena nahi munkar itu beresiko. Ya, sangat beresiko. Ya, gimana sih orang lagi asik dengan hobinya dia, orang yang main sabung ayam, tahu-tahu dilarang bagaimana gitu. Waduh, itu bisa jadi berantem sih. Tapi kalau dia bisa melaksanakan itu, waduh luar biasa. Sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia seorang pejabat, ya gunakan tuh kewenangannya itu untuk menutup kegiatan seperti itu. Atau orang biasa minimalnya kalau berani dia ya cegah dengan perbuatan atau dengan lisannya ya. Kalau nggak sanggup juga dengan fil kolbi wa huwa adhafu lil iman ya. Dan dengan hati itu termasuk adalah iman yang paling lemah. Ngenes doang. Mau ngomong nggak berani, mau ngobrol nggak berani, cuman di hati cuman merasa aduh, kenapa seperti itu? Ingkar. Harus ada keingkaran. Kalau ada sebuah kemaksiatan harus diingkari. Kalau nggak bisa dengan kekuatan, dengan lisan ya dengan hati. Meskipun kategorinya ada adafulil iman. Paling lemahnya iman. Fatatahassaru bilha'il muhmalati ay fatatalahafu. Maka menyebabkan kalau kita hanya fokus puasa, kita tidak meningkatkan dengan amalan-amalan sunnah-sunnah dan yang bisa menyebabkan derajat yang mulia itu, maka akan mendapatkan perasaan merasa rugi. Bilha'il muhmalati dengan huruf ha yang tidak ada titiknya, artinya fatatalahafu, artinya merasa sedih atau ya merasa susah. Kapan itu? Idza nadarta, apabila kamu memandang ila manazilis shaimina, ke derajat-derajatnya orang-orang yang puasa, kama tanduru ilal kawakibid durriyati, sebagaimana kamu memandang ya kepada bintang yang bercahaya. Jadi nanti orang yang berpuasa, dia maksimalkan puasanya, nah, itu nanti akan mendapatkan derajat seperti kawakibud durriyah. Masa gambarannya seperti bintang yang bercahaya. Di surga ini orang terang amat cahayanya. Waduh. Bitasli sidali ayil mudhi'ati, artinya dengan titik 3. Dia dibaca 3. Bitasli dali, maaf, dengan dibaca 3 kali dalnya itu. Ya. Ayil mudhi'ati artinya yang bercahaya. Wahum fi a'la illiyina, dan mereka itu adalah di tempat yang tinggi di surga illiyin, surga yang tinggi. Wa fil khabari anna fil jannati baban, dan di dalam sebuah hadis anna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintunya. Ada sebuah hadis mengutarakan yaitu di surga itu ada pintunya. Yuqalu lagu ar-royanu, dikatakan pintunya itu dinamai ar-royan. Terus siapa yang masuk ke dalam surga ar-royan itu? Yadkhulu minhu as-shaimuna, yaitu orang-orang yang berpuasa nanti akan masuk dari pintu itu ya, Ar-Royan ya, bukan Royani itu dong. Ada namanya Royani. Ya, Ar-Royan ada lu karyawan namanya Ar-Royani ada namanya Ar-Royan. Ya. Yaumal jumu'ati, pada hari Jum'ah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk dari pintu itu seorang pun selain daripada orang-orang yang berpuasa. Terus kalau udah masuk diapain pintunya? Fa idza dakhalu ughliqa. Kalau udah masuk dikunci pintunya tuh. Krek, udah enggak bisa masuk. Iya, enggak bisa masuk ke pintu Ar-Royan itu, enggak bisa masuk ke pintu Ar-Royan itu.
falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak masuk seorang pun ya dari pintu itu. Wa fihi aidon, dan di dalam hadis juga, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintunya juga. Ada hadis lain mengatakan seperti itu, yuqalu lahu al-duha, pintunya itu dinamai pintu duha. Ada surga, ada hadis mengatakan di surga ada pintu, pintunya namanya pintu duha. Fa idza kana yaumal qiyamati yunadi munadin ainal ladzina kanu yudimuna sholatal duha. Nanti ya pada hari kiamat ada seseorang yang memanggil, atau malaikat yang memanggil. Manggilnya apa? Ainal ladzina kanu yudimuna sholatal duha. Mana sih orang-orang yang dulu terus-menerus sholat duha? Bukan cuma tumben itu. Iya, bukan cuma tumben duhanya. Duhanya sekali 8 rakaat, terus 2 bulan pre. Enggak begitu tuh, iya. Atau berapa rakaat? 8 atau berapa? 6 rakaat terus pre 3 bulan. Ya jangan begitu. Rutini 2, waktunya mainkan saja, waktunya sampai ibaratnya terbitnya matahari, sehingga matahari naik satu tombak, itu ukuran taruhlah 2 meter tuh di ufuk timur, sampai tergelincir matahari menjelang waktu zuhur, itu waktunya mainkan. Silahkan sesempatnya aja, dan jangan sampai itu adalah ibadah sunnah tapi kita melalaikan yang wajib. Kalau ada yang wajib, ya wajibnya diselesaikan dulu, baru di waktu yang senggang nanti kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sunnah itu. Karena kerjaan wajib, mentang-mentang nanti dia rajin duha, wajahnya wajiban dia harus dikerjakan, dia udah gua mau duha dulu. Ini udah perlu, udah mau pergi, udah ini, udah sini jalan ini kan. Enggak bisa, harus nungguin saya. Enggak boleh begitu. Enggak boleh seperti itu. Iya. Iya. Enggak boleh seperti itu. Jadi harus dalam arti kata tetap kerja itu adalah sebuah kewajiban kita. Nah, untuk memperindah ibadah kita lakukan waktu-waktu senggang kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan, diantaranya sholat duha dan yang lain-lainnya. Hada babukum. Terus yang manggil malaikat itu, ini pintu kalian. Fadkhuluhu, masuk tuh pintu itu. Minhu, darinya, ya. Wa fihi aidon, dan di dalam hadis juga, fil jannati babun, di dalam surga ada pintu, yuqalu al-farahu, ada pintunya, pintu farah, pintu kegembiraan. La yadkhulu minhu illa mufarrihus sibyani, tidak masuk dari pintu itu kecuali orang yang suka menggembirakan anak kecil. Nah, itu kita terhadap anak kecil sayang, itu nanti waduh udah balasannya, ada balasan namanya surga. Karena amalannya mufarrah itu. Farroh ya, masa kita sering iya cucu ya, jangan sampai ketika dia sayang anak kecil karena maknya masih gemoy gitu, masih amoy gitu kan ya, maknya masih seger gitu, anaknya dia pegangnya bukan ke anak, tangannya jari-jarinya kemana-mana gitu. Iya jangan begitu ya, iya anak disayang ya, iya itu kita sayang terhadap anak kecil, hormat terhadap orang tua, wah itu luar biasa. Itu termasuk irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi ini, niscaya makhluk yang ada di langit, para malaikat semua mendoakan kita ya. Kita efek daripada kita berbuat baik kepada makhluknya Allah. Iya. Iya, dikasih, ya, diarahkan, bukan kita kerasin, diarahkan. Walhasilu, dan adapun kesimpulannya, anna kullaman
aktsara nau'an minal ibadati. Sesungguhnya setiap orang yang banyak sekali jenis daripada ibadah-ibadahnya itu, khussa bibabin yunasibuhu, maka diberikan kekhususan dengan sebuah pintu yang sesuai dengannya. Yunada minhu, dia dipanggil dari pintu itu sebagai apa? Jazaan wifaqon, balasan yang setimpal. Jadi kesimpulannya, setiap amal kebaikan itu bisa mendapatkan ridhonya Allah. Dengan datangnya ridho Allah, memasukkan dengan sebab amal baik yang Allah ridho itu ke dalam surganya Allah. Ya, seperti itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Allah adalah sangat cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Jadi pada dasarnya kalau mau hitung-hitungan, kita sebenarnya udah sama-sama sering kedengar bahwa amalan ibadah yang kita lakukan itu tidak sebanding dengan pahala surga yang kita akan terima itu. Jadi surga itu pada dasarnya adalah rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakan sesuatu amalan yang menyebabkan Allah ridho, Allah senang, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ya kalau menghitung-hitungan kita sekarang umur sudah 50, 40 gitu ya. Kita mungkin dulu ya masuk balik, setelah balik sampai umur berapa juga ibadah juga masih belum bener-bener amat gitu kan. Kadang masih ya suka ngayap kemana-mana ya, masih suka melakukan sesuatu yang nggak pantas gitu. Mungkin kita sadar, mungkin kita mulai udah beneran dikit, udah umur 40 lebih, baru sadar itu. Nah kalau itu dihitung-hitung, terus belum banyak waktu yang kita gunakan dalam usia segitu, tidurnya aja berapa? Ya malam tidur berapa, siang tidur berapa? Iya. Banyakan mana buat ibadah sama tidurnya? Iya. Datang sampai kantor jam 9. Sarapan, ambil sarapan dulu. Habis sarapan jam 10 tidur. Bangun setengah 12. Tak wudu, sholat duhur 5 menit, makan lagi. Ngantuk tidur lagi. Bangun asar kurang 10 menit. Iya, seperti itu. Tidur lagi. Lah kalau dihitung-hitung ibaratnya buat ibadahnya sholat duhur 10 menit ya. 10 menit, asar 10 menit, 10 kali 5. Berapa 50 menit? 1 jam enggak ada. Tidurnya coba. Tidurnya 2 jam. Itu berapa tuh? Jadi nanti catatan namanya tuh tidurnya bertahun-tahun tuh. Iya, ibadahnya cuman bisa tidurnya mungkin bisa 20 tahun atau 50 tahun lah, 30 tahun gitu ya. Ibadahnya cuman 10 tahun. Seperti itu. Tapi karena dia ibaratnya tidurnya karena daripada saya ibaratnya saya main HP enggak karuan mending tidur lah. Daripada saya gibah saya mending tidur lah. Ya, seperti itu. Nah, dengan seperti itu dia ibadahnya dimaksimalkan, Allah jadi senang. Allah jadi ridho. Nah, inilah menyebabkan bahwa masuknya seseorang ke dalam surganya itu karena ridhonya Allah, senangnya Allah, rahmatnya Allah. Ya, jadi makanya kita ya sebandel-bandelnya kita ya tolong dah ibadah mah jangan sampai ditinggalin. Nah, gitu ya. Kalau kita suatu saat kepleset tapi gimana buru-buru tobat. Ya kadang-kadang nggak tahu kan namanya kondangan kan nggak tahu kan ya. Akan kata kondangan gitu kan. Iya, namanya kondangan gitu. Iya, kondangan di sono ada artisnya gitu. Waduh, artisnya waduh. Tuh mana kaki, mana pentungan, mana bedanya mas? Rata semua. Iya. Ya, sebagai apa? Jazaan wa wifaqan, balasan yang setimpal. Wa kullu man yajtami'u lahu al-amalu bi jami' anwa'i ta'ati yud'a min jamil abwabi ala sabilit takrim. Dan setiap orang yang berhimpun padanya amal-amal yang baik, dalam orang itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan dengan bermacam-macam ketaatan modelnya,
Ya, ibadah kan ada ibadah sifatnya ibadah mahdhah yang murni mahdhah, salat, puasa, qiyamul lail. Ada yang ghair mahdhah, kita berbuat kepada orang lain, teman susah kita bantuin, teman nggak punya duit kita pinjemin. Iya, ibaratnya teman lagi kira nggak ada sarapan kita tawarin. Iya, loh, kita itu luar biasa loh. Loh, kayak semalam tuh saya pergi tuh nggak makan apa, semua gratis semua Pak Yano ya, gratis semuanya tuh. Mau makan ini Mas Iqbal, mau makan bakso gratis. Mau makan sekuteng gratis lagi Mas Iqbal. Coba. Padahal duit ada Mas Iqbal. Waduh, itu kadang-kadang ya itu. Iya. Jadi ibaratnya gini bahwa ibadah ghair mahdhah itu banyak. Ya itu diantaranya kita melakukan kebaikan. Ya kita tidak berusaha menyakitin orang lain. Iya. Ghair mahdhah bukan ibadah murni gitu loh. Bentuknya bukan ibadah murni. Mahdhah itu kan murni. Ibadah mahdhah itu kan murni. Contohnya apa? Sholat kan bentuknya sholat. Sholat, puasa, zakat itu murni. Nah, kayak ibadah yang ghair mahdhah bukan murni kayak ibadah, ya, tapi akan mendatangkan sebuah pahala ibadah kayak amalan baik, amal soleh seperti itu. Hal seperti itu, kalau orang berhimpun ya hubungan sama Allah diperbaikin. Kurang-kurang ditutupin dengan kebaikan kita kepada orang lain atau melakukan kebaikan apapun lah seperti itu. Nah, itu akan menyebabkan ridhonya Allah, sayangnya Allah, lah nanti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala sabili takrim, karena apa? Yaitu ada jalan memuliakannya Allah terhadap dia. Karena dia udah melakukan seperti itu, Allah berikan kemuliaan. Ya, diberikan balasan itu. Wadukhulu la yakunu ila min babi wahidin. Dan pada kesimpulannya yang masuk itu tidak lain kecuali dari satu pintu. Wahwa babul amalu, yaitu babul amali, yaitu pintunya amal. Alladzi yakunu ghalaba alaihi, yang amalnya itu dominan di atasnya dia. Artinya apa? Dalam kehidupan manusia itu yang dominan apa? Amal khair apa amal syar, gitu kan ya. Amal baik atau amal buruk, kan gitu doang kan ya. Dalam sepanjang hidupnya manusia itu. Nah, ketika dia banyak amal buruknya, dia mau melaksanakan, apalagi di bulan Rajab, dia maksimalkan untuk minta istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya nanti kan kalau Allah ridho, Allah terima permintaan kita, hapus tuh tulis catatan dosa-dosa kita tuh, hilang-hilang semuanya. Jadi yang ada tinggal kebaikan. Cirinya apa? Ketika dosa diampuni, dia semakin giat untuk melakukan kebaikan. Semakin semangat untuk melakukan ibadah. Itu ciri-cirinya seperti itu. Karena ada dorongan semangat dia untuk lebih dekat sama Allah. Itu ciri-ciri orang mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya ketika orang ngaku saya tobat, saya menyesal, saya tidak melakukan ini, tetapi dia tidak melakukan amal baik, maka pengakuannya itu semua adalah pengakuan yang palsu. Ya. Nah, nanti kita berlanjutkan nanti tentang keutamaan puasa. Disunahkan puasa ada kala sifatnya yang tahunan atau bulanan atau harian. Nah, nanti apa semua yang disunahkan untuk berpuasa pada tempat-tempat tersebut. Ya, kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.